Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan Bunda Sari dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Pada hari ini, Kamis tanggal 2 Januari tahun 2025, kita masih berada pada oktav Natal. Hari ini kita memperingati peringatan wajib Santo Basilius Agung dan Santo Gregorius dari Nazianze, Uskup dan Pujangga Gereja. Sebelum kita melaksanakan kegiatan kita pada hari ini, maka kita akan mengawali dengan membaca dan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 19 sampai dengan 28. Mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa, sumber segala kasih dan kemurahan, terima kasih untuk hari baru dan nafas kehidupan yang masih dapat kami nikmati hari ini. Tuhan, sebelum kami melaksanakan aktivitas kami hendak duduk diam merenungkan sabda-Mu. Urapilah hati dan budi kami, agar sabda yang kami dengar dapat kami laksanakan sepanjang hidup kami. Bapa, kami juga hendak meneladan ajaran dari Santo Basilius dan Gregorius Uskup-Mu. Semoga dengan teladan hidup mereka, kami dapat semakin rendah hati dan dalam menjalani kehidupan kami untuk mewartakan kebenaran sabda-Mu. Berilah kami kesetiaan seperti mereka dalam mewujudkan cinta kasih-Mu di antara sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus kepadanya beberapa imam dan orang-orang Lewi untuk menanyakan kepadanya, "Siapakah engkau?" Yohanes mengaku dan tidak berdusta. Katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Yohanes menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Ia pun menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawab Yohanes, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, "Mengapa engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab kepada mereka, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal ini terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis orang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, kita tentu sudah mengenal siapa Yohanes Pembaptis. Dari kisah yang kita baca beberapa hari yang lalu,
Yohanes yang anak dari Zakaria dan Elisabet lahir lebih dahulu daripada Tuhan Yesus. Karena pada saat Bunda Maria mengandung Tuhan Yesus, maka Elisabet, saudaranya dari Bunda Maria, itu sudah mengandung terlebih dahulu. Yohanes Pembaptis adalah orang yang jujur. Dia tidak pernah berbohong atau mengatakan sesuatu untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Yohanes Pembaptis juga merupakan salah satu orang yang digunakan Tuhan, dipakai Tuhan untuk menggenapi nubuat dari Nabi Yesaya. Maka pada saat Yohanes Pembaptis memiliki murid-murid yang kemudian dia baptis mengikuti dia, maka orang-orang mulai mempertanyakan siapakah dia. Apakah dia ini Mesias? Mesias yang akan datang, yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya? Maka kemudian memang orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat memang bertanya kepada mereka. Pada saat orang-orang Yahudi, bahkan imam-imam dan orang Lewi bertanya kepadanya siapakah dia, maka dengan terus terang, dengan jujur juga, Yohanes mengaku bahwa dia bukan Mesias, dia bukan Elia, dia bukan nabi yang akan datang yang dinubuatkan, tetapi dia adalah orang yang berseru-seru untuk meluruskan jalan Tuhan. Maka Yohanes Pembaptis juga mengajak orang untuk melakukan pertobatan agar layak menerima keselamatan. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, bagaimana keadaan kita, orang-orang atau manusia pada zaman ini? Apakah masih kita temukan orang yang jujur, orang yang melakukan atau mengatakan apa adanya seperti Yohanes Pembaptis? Apakah kita salah satunya? Ataukah kita kemudian mengambil suatu keuntungan dari berita, dari kabar, atau dari pelayanan kita? Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, mari kita bukan hanya meneladan Yohanes Pembaptis, tapi kita juga meneladan Santo Basilius Agung dan Gregorius yang menentang keras aliran Arianisme yang menyangkal kealahan Yesus. Pada zaman mereka, kealahan Yesus atau bagaimana Tuhan adalah juru selamat yang sesungguhnya, itu juga disesatkan oleh orang-orang tertentu atau aliran Arianisme ini. Apakah kita juga berani melawan ajaran-ajaran sesat atau hal-hal yang mulai menentang kemesiasan Tuhan Yesus, yang mulai tidak mengakui adanya Tuhan? Mari kita sebagai anak-anak dan remaja misioner berani bersaksi tentang Tuhan, tentang keilahian Tuhan, dan tentang keselamatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Karena itulah ajaran moral gereja yang harus kita junjung tinggi. Semoga di dalam kehidupan kita tahan uji dan tahan godaan
seperti Santo Basilius Agung dan Gregorius, dan tentu saja seperti Yohanes Pembaptis yang berani mempersiapkan jalan agar keselamatan dapat tiba kepada semua orang. Kebenaran dan kejujuran itu sulit untuk dilakukan, tetapi dengan mohon pertolongan Tuhan, kita mampu melaksanakan itu dalam kehidupan kita sepanjang hari. Amin. Mari kita tutup permenungan kita dengan doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Semoga kita semua di dalam panggilan, tugas, dan perutusan kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai berjumpa kembali dalam Doremi esok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua.